Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini menjumpai sahabat rumah belajar dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar teknologi perkantoran. Yuk kita mulai. Hai sahabat rumah belajar, bersama saya lagi Ahmad Syafi'i. Pada video kali ini kita akan membahas peranan, tujuan, dan manfaat teknologi perkantoran dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pengetahuan. 1. Secara mandiri, siswa mampu menggali peranan teknologi perkantoran dalam pekerjaan kantor sesuai dengan buku atau LKS. 2. Secara mandiri, siswa mampu mengkorelasikan tujuan teknologi perkantoran sesuai dengan buku atau LKS. 3. Secara mandiri, siswa mampu memperjelas manfaat penerapan teknologi perkantoran sesuai dengan buku atau LKS. Tujuan pembelajaran keterampilan, yaitu setelah berdiskusi secara berkelompok dan mengamati tayangan video pembelajaran, siswa mampu mengoptimalkan peranan, tujuan, dan manfaat teknologi perkantoran sesuai dengan buku atau LKS. Sebelum menjelaskan lebih jauh lagi tentang peranan, tujuan, dan manfaat teknologi perkantoran, saya mau tanya nih, apakah sahabat rumah belajar pernah mengalami kesulitan ketika sedang bekerja di kantor? Baik itu terkait lambatnya penyelesaian pekerjaan kantor, kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan di kantor, kurang produktif, dan lain sebagainya. Ya, tentunya pernah mengalami hal seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pekerjaan kita di kantor menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya menjadi lebih produktif, yaitu dengan memanfaatkan teknologi perkantoran. Baik sahabat rumah belajar, mari kita bahas yang pertama, yaitu peranan teknologi perkantoran dalam pekerjaan kantor. Penggunaan teknologi perkantoran akan mempermudah pekerjaan administratif, dapat diselesaikan dengan kecepatan yang tinggi dan dengan kualitas yang baik. Selain itu, pekerjaan rutin, melelahkan, dan berbahaya akan diambil alih oleh mesin sehingga keselamatan pekerjaan terjamin. Pucuk pimpinan dari suatu perusahaan biasanya membutuhkan banyak informasi yang akurat. Informasi tersebut diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam suatu perusahaan. Penyediaan informasi yang tepat, lengkap, merupakan syarat yang mutlak bagi suatu organisasi. Hal ini dapat dicapai apabila bersedia alat-alat perekam data disediakan, pemrosesan data, serta penyimpanan data yang dapat diandalkan
Dari sini tampak jelas peranan teknologi perkantoran modern pada suatu perkantoran. Yang kedua yaitu tujuan teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran memiliki tujuan mempermudah pekerjaan dan memperpendek jarak, menghemat waktu operasional. Baik, berikut ini beberapa tujuan penggunaan teknologi perkantoran. 1. Untuk menghemat penggunaan tenaga kerja, material, waktu, dan mesin atau alat-alat kerja. 2. Untuk memelihara kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. 3. Untuk meningkatkan produksi. Baik, sahabat rumah belajar, kita pembahasan yang ketiga lanjut, yaitu manfaat penerapan teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran memiliki peranan yang sangat penting sehingga harus diterapkan dengan baik. Berbagai manfaat bisa diberikan dengan teknologi ini untuk bisa memperbaiki sistem yang dijalankan. Untuk lebih memahaminya, mari simak beberapa manfaat teknologi berikut ini. Dengan memahami manfaatnya, maka Anda bisa menerapkannya dengan baik. Manfaat yang pertama, pendukung agar sistem kantor berjalan lebih efektif dan efisien. Kantor merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sebuah kantor harus memiliki organisasi yang baik agar bisa menjalankan pekerjaan dengan baik dan mengontrol sumber daya manusia agar berkembang menjadi lebih baik. Dengan menggunakan teknologi, maka sistem kerja kantor bisa berjalan dengan lebih efektif. Jika sistem kantor berjalan dengan efektif, maka bisnis perusahaan akan berkembang dengan baik. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. 2. Data yang didapatkan lebih andal dan akurat. Dengan bantuan teknologi, maka Anda bisa mendapatkan data yang dapatkan lebih akurat. Sistem akan menghimpun seluruh data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang berguna untuk kegunaan perusahaan. Jika menggunakan teknologi, maka informasi tersebut akan mudah didapatkan. Bayangkan bagaimana repotnya jika Anda harus mencari data secara manual melalui catatan. Jika sudah lama, maka bisa saja data tersebut sudah hilang. Namun jika menggunakan teknologi, meskipun lama, data akan tetap sama dengan sebelumnya. 3. Memudahkan komunikasi antara pekerja dengan orang lain. Sebuah perusahaan yang sudah besar tentu terdiri dari beberapa cabang di seluruh wilayah. Untuk bisa menjalankan sistem dengan baik, maka seluruh cabang harus berkoordinasi dengan baik dan sesuai. Kondisi inilah yang membuat teknologi semakin dibutuhkan. Dengan menggunakan teknologi, maka seluruh cabang bisa langsung terhubung. Hal ini membuat sistem bisa berjalan dengan lebih baik dan koordinasi bisa dilakukan secara langsung. Teknologi memudahkan komunikasi antar pekerja. 4. Pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Teknologi bisa membantu Anda untuk mempercepat
melakukan pekerjaan. Selain itu, pekerjaan jadi mudah dan cepat selesai. Anda hanya perlu melakukan perbaikan data sesuai dengan kondisinya. Maka teknologi akan menghimpun dan mengolahnya dengan baik. Segala aplikasi perkantoran memiliki peranannya masing-masing. Untuk itu, Anda bisa memanfaatkannya beberapa teknologi sesuai dengan kebutuhan. Gunakan teknologi harus memiliki tahap pemeliharaan sistem. Lima, data disimpan dengan lebih aman. Penyimpanan dengan menggunakan teknologi maka akan berbasis online. Maka akan disediakan media khusus yang disebut dengan server. Setiap server memiliki kekuatannya masing-masing. Dengan menggunakan server, pekerjaan data bisa tersimpan dengan aman dan tidak akan mengalami perubahan. Jika membutuhkan data tersebut, maka Anda bisa langsung mengakses data tersebut. Data penyimpan bisa dihimpun selama bertahun-tahun, tergantung dari sistem yang ditetapkan oleh kantor. 6. Teknologi bisa membantu Anda dengan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pekerjaan yang semakin meningkat akan lebih mudah diselesaikan. Dengan begitu, maka Anda bisa mendapatkan peluang untuk memajukan perusahaan. Hal tersebut akan membuat penghasilan semakin besar. Namun, Anda juga membutuhkan pekerja yang bisa melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi baru. 7. Memperbanyak hasil kerja. Penggunaan teknologi maka secara otomatis pekerjaan akan lebih cepat. Hal ini tentu membuat Anda bisa memperbanyak hasil pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan yang selesai, maka akan semakin lancar pertukaran sistem pada sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka Anda bisa lebih produktif dalam bekerja. Banyak sekali manfaat teknologi yang bisa Anda fungsikan untuk sebuah kantor. 8. Memberikan batas pada prosedur kerja. Sebuah sistem kerja tentu harus memiliki aturan dan prosedurnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar sistem memiliki batas agar bisa memberikan batas-batas pada saat data dimasukkan. Jenis batasnya bisa ditentukan sendiri oleh kantor melalui pengaturan. Dengan begitu, ketika data masuk, maka akan langsung dieksekusi sesuai dengan prosedurnya. Menggunakan teknologi lebih mudah, Anda hanya perlu menggunakan pengaturan sekali saja dan sistem akan berjalan seperti itu seterusnya. Kecuali jika dilakukan dengan manual. 9. Penyimpanan data dapat dikelola dengan lebih baik. Teknologi akan memunculkan dan mengolah data sesuai dengan kategorinya. Dengan begitu, maka data akan disimpan secara berkelompok. Hal ini dilakukan agar Anda bisa lebih mudah dalam hal melakukan pengolahan. Anda bisa melakukan perubahan pada data yang tersimpan. Bahkan, beberapa data juga bisa dihapus sesuai dengan metode yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar penyimpanan tidak terlalu penuh dan data bisa langsung terupdate secara otomatis. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Gampang kan? Sekarang sahabat rumah belajar sudah tahu peranan, tujuan, dan manfaat teknologi perkantoran. Sudah paham kan?
Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Salam dari saya, Ahmad Syafi'i, sahabat Rumah Belajar. Terima kasih.